Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pemrograman Mobile A. Perkenalkan, nama saya Devi Ajeng Damarati, NIM 2010, dan teman saya Puji Rahayu, NIM 1724102058, dan teman saya NIM 2071. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami. Dalam proyek ini kami membuat sebuah aplikasi edukasi yang memiliki tujuan untuk memberikan edukasi kepada petani atau pekebun tentang bagaimana cara menanam sayur dan buah. Nah, di beberapa UI-nya itu ada UI login, kemudian UI menu tanaman-tanamannya yang ingin ditanamkan, kemudian UI fitur cara penanaman, dan cara step-step penanamannya. Kemudian untuk codingannya akan dijelaskan oleh teman saya. Ayo Puji. Ya, Budi. Nah, di sini merupakan codingan dari aplikasi kami yang bernama Ilmu Tani. Nah, di sini ada halaman main.dat, ada animasi login, dan ada halaman home dan tanaman juga. Nah, di sini pada halaman main.dat-nya ini menjelaskan atau menuliskan shortcode tentang bagaimana loginnya. Di sini ada plus login. Terus sebenarnya di sini ada animasi dari login, berhubung emulatornya tidak bisa di play, jadi kita menggunakan screenshot animasi. Nah, di sini menjelaskan kontainer scaffold-nya, yaitu yang pertama kali itu login, itu gambarnya di sini letak spotnya. Nah, untuk sebelum memulai pengkodean atau membuat shortcode-nya, kita membutuhkan beberapa gambar yang dipakai dalam pembuatan aplikasi ini. Nah, gambarnya itu harus direpresentasikan atau didaftarkan dahulu pada file pubspec.yml. Saya buka terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa gambar yang saya pakai dalam pembuatan aplikasi ini. Nah, gambar-gambar tersebut didaftarkan pada file pubspec.yml dengan tulisan sebagai berikut. Nah, untuk memasukkan gambar tersebut agar dapat terlihat di aplikasi, kita perlu mendaftarkan dengan cara di bawah kode adset ini kita menuliskan images nama dari gambar tersebut dan beberapa gambar yang diperlukan pada aplikasi tersebut. Nah, setelah itu baru kita bisa memanggilnya di halaman pada pembuatan aplikasi. Ini seperti contohnya di kontainer scaffold ada image, asset image. Di sini dideklarasikan atau untuk pilihan gambar sintaknya images/a.jpg. Nah, setelah itu pada aplikasi kami pada form login. Nah, di sini kami menggunakan list view. Setelah list view,
Di bawah list view ada tag, habis tag di dalamnya ada kolom, ada padding, ada container. Nah, setelah itu baru pembuatan text file untuk pengisian email dan password. Di sini saya untuk loginnya hanya menggunakan email dan password. Setelah itu di bawah text file ada flag button. Nah, di situ yang bertuliskan login. Nah, di sini pada saat diklik login, di sini saya membuat sintak dengan status klik sama dengan 0. Ini merupakan pada fase awal sebelum kita memasuki atau mengklik login. Setelah itu, sebenarnya ini merupakan animasi login dari halaman login. Setelah animasi itu selesai di-run, kemudian dimunculkan halaman login. Nah, ini untuk detail dari animasi loginnya. Terus di sini saya menggunakan string button animation .value lebih besar dari 75. Di sini apabila saat tombol login itu diklik, apabila lebih besar dari 75, maka akan berubah bentuk. Terus kemudian di sini saya juga mendeklarasikan mengenai email dan passwordnya. Nah, pada aplikasi kami, pada passwordnya saya belum setting passwordnya itu berapa atau apa. Tapi di sini saya sudah menyeting emailnya dengan nama mobile. Nanti pada saat login akan menggunakan user bernama mobile. Nah, ini masih animasi dari loginnya. Setelah itu, saat login sudah berhasil, maka tampilan pertama setelah login adalah menu home. Nah, untuk shortcut dari menu home sendiri terdiri dari tab bar, terus ada icon list, ada title-nya yaitu ilmu tani, ini nama aplikasi dari kita. Terus ada icon search pada pojok kanan. Nah, untuk isi dari bodinya, saya menggunakan background image-nya yaitu sama seperti pada halaman login, yaitu images/a.jpg. Setelah itu, saya menggunakan tabbar view. Ini shortcut dari tabbar view yang di aplikasi kita yang ada 3 tadi. Yang pertama ada tab tanaman, ada daftar, dan ada profile. Pada halaman tanaman sendiri berisi background yang sama seperti yang pada login dan halaman home. Kemudian terdapat list view dengan berisi gambar-gambar jenis-jenis tanaman.
Nah, untuk jenis-jenis tanaman yang muncul pada halaman tanaman ini, saya mengisikannya pada var karakter. Di sini saya membuat list. Ini terdiri dari dua variabel, yaitu nama dan gambar. Nah, di sini saya menampilkan 7 gambar, yaitu terdiri dari kubis, wortel, cabai, jagung, cabai besar, ada nanas, dan terong. Nah, untuk pembuatan listnya tadi terletak pada shortcut ini, underscore buat list. Di sini ada pemanggilan final, karakternya sama dengan karakter I. Ini merupakan array yang nantinya akan dipanggil. Nah, setelah itu pembungkusan gambar-gambar yang terletak pada halaman tanaman tadi. Pertama saya menggunakan kontainer, lalu saya menggunakan card. Setelah itu untuk terdiri dari 2 baris saya menggunakan kolom. Nah, agar setiap tanaman, gambar tanaman itu memiliki sekat, saya menggunakan hero dengan pemanggilan nama tanaman yang terletak pada array tadi. Kemudian saya memakai material, setelah itu saya memakai inkwell di sini sebagai pembungkus dari gambar tanaman tersebut. Nah, di sini saya juga memberikan shortcut ketika gambar tanaman tersebut diklik, maka akan muncul halaman cara penanaman. Nah, di sini shortcutnya saya bungkus dengan inkwell, yaitu pada saat di tab, maka shortcutnya on tab, kemudian navigator off context push, maka setelah di tab akan muncul halaman detail. Nah, di sini pendeklarasian halaman detail tersebut. Jadi setiap tanaman yang berbeda di tab maka akan muncul sesuai dengan gambar yang berada pada halaman tanaman tersebut. Nah, untuk ini merupakan tampilan yang ada pada halaman tanaman. Nah, di sini saya menjelaskan mengenai gridview.conf. Ini digunakan untuk menampilkan dua baris atau 2 buah gambar yang berbeda. Nah, setelah itu saya menggunakan list view seperti tadi untuk membungkus dari gambar tanaman tadi. Saya menggunakan hero, material, terus inkwell. Kemudian dipanggil setiap gambar tanamannya. Nah, pada bagian ini merupakan kelas bagian nama, di mana pada saat dimunculkan detail tadi, nama tanaman sesuai gambar akan muncul di bawah gambar. Nah, di sini saya juga memiliki kelas icon text yang berisi icon dan teks di bawah gambar. Nah, saya juga memiliki kelas keterangan. Di sini kelas keterangan ini digunakan untuk menuliskan detail cara tanaman itu sendiri. Di sini saya hanya menuliskan cara penanaman.
Mungkin saya akan menuliskan kembali ini cara penanaman kubis. Nanti akan munculnya akan munculnya seperti yang disampaikan oleh Mbak Devi tadi. Mungkin Mbak Devi bisa menampilkan slide yang tadi, yang bagian cara penanaman. Yang langkah-langkahnya apa yang sebelum ngeklik itu? Iya, Ci. Mohon maaf, mikrofonnya belum saya aktifkan. Yang apa namanya? Yang langkah-langkah atau yang kubis? Oh ya, ini udah. Yang langkah-langkah. Ya. Ya, seperti ini. Sudah, Ci? Masih lanjut? Ya, mungkin masih bentar. Nah, itu tadi merupakan hasil dari shortcut yang kelas keterangan ini. Dan pada tab yang lain pada home, sebenarnya ada halaman daftar dan juga ada halaman profile. Namun di sini kami belum melanjutkan pembuatannya. Mungkin itu saja. Mungkin dari Mbak Devi ada tambahan? Sudah itu aja. Mungkin itu aja penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.